Assalamualaikum teman-teman sekalian. Alhamdulillah, untuk video yang kedua ini kita mulai dari transaksi dokumen ke-17, yaitu memorial. Ini adalah untuk penghapusan piutang yang sudah dicairkan sebelumnya, yaitu ke toko Berlan. Kita masuk ke menu buku besar, kemudian jurnal umum. Kita tulis buktinya adalah 01 BM, tanggalnya kita ikutin 21/12/2021. Ini penghapusan piutang sebesar 50% dihapuskan ya. Piutangnya berapa? Piutangnya kita bisa lihat di bagian daftar di sini atau di saldo juga boleh. Untuk toko Berlan nih saldonya yaitu sebesar 15.400.000, kita potong sebesar 50% ya. Oke, kita lihat di sini. Berarti masuknya ke akun allowance. Allowance-nya kita tulis 7.700.000. Kemudian pada account receivable. Nah, di sini di subsidiary-nya bagian sini ini kita tuliskan pelanggannya siapa, itu Berlan ya. Jadi nanti dia otomatis akan berkurang sebesar 50%. Oke, kita simpan dan tutup. Nah, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-18, yaitu pengembalian barang kepada PT Dirama. Kita masuk ke menu pembelian. Jadi sebelumnya kita beli ke PT Dirama, terus kita kembalikan ya. Kemudian retur pembelian, ini di sini retur pembelian. Kita pilih PT Dirama. Nah, ini resipnya kita ambil dulu, yaitu bukti tanggal ini ya, yang tanggal 20 kemarin. Returnya kita tulis 01 ND, tanggalnya 22 bulan 12 2021. Kita samakan di sini juga. Kemudian klik di sini description, yang diretur 2 unit ya. Apakah semuanya? Tidak, kita hanya retur 2 saja. Klik 2 unit. Kemudian yang kedua adalah dua ya unit juga, totalnya menjadi 22.012.100 ya. Udah sama dengan di soal teman-teman. Kalau sudah sama, tinggal ini retur juga boleh, tulis retur pembelian. Kita simpan tutup. Dokumen ke-19 adalah transaksi voucher kas kecil, yaitu untuk pembayaran perbaikan lantai. Kita masuk ke kas bank, kemudian pembayaran. Di sini kita tulis, pilih petty cash dulu. Kita ganti VKK 00 VKK ya. Tanggalnya adalah 23 bulan 12 2021. Memonya adalah perbaikan lantai toko. Oke. Di sini kita masukkan ke other maintenance ya. Maintenance expense nilainya adalah 650.000. Kita klik di sini kalkulator. Oke, kalau sudah benar semua bukti dan tanggalnya, kita bisa simpan dan tutup. Langsung ke dokumen yang ke-20 adalah toko Armida. Jadi penjualan ke toko Armida. Kita klik menu penjualan, kita
kita pilih faktur penjualan, kita pilih nama tokonya toko Armida. Oke, nomor buktinya 73PC tanggal 24, pengiriman juga 24. Kemudian lemari pajangnya di sini 20 unit ya. Harganya adalah 5.687.500. Kemudian yang kedua adalah lemari pajang tipe 2, 18 unit, harganya 8 juta. Kita tap ya. Totalnya 289.712.500. Sudah sama dengan di soal. Baik total ataupun PPN ya, sudah sama semuanya. 12.500. Kita simpan dan tutup. Nah, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-21, kas kecil untuk pembayaran newspaper. Dari ini sudah ya. 21 kita masuk ke menu kas bank. Oke, saya kecilkan sedikit. Menu kas bank, kemudian pembayaran. Kita klik pembayaran dari petty cash. Tanggalnya adalah tanggal 25/12/2021. Di sini pembayaran newspaper dan tabloid. Oke, kita langsung pilih newspaper and expense, tabloid expense, Rp500.000. Tanggal sudah, kalau sudah kita simpan dan tutup. Oh sorry, ini belum diklik ya, klik dulu, kemudian simpan dan tutup. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke dokumen yang ke-22, kita cek dulu keseluruhan jurnal ya di sini. Biasa dari daftar, dari laporan, kemudian buku besar, pilih keseluruhan jurnal ya, seperti ini. Oke, kita cek, diperbarui dulu ya biar tampil. Kita cek di row yang paling bawah secara berkala. Nanti kalau ada yang salah kita bisa edit ya. Ini tadi sudah ya, 21, 22 masuk semua, 23, terakhir 25 tadi. Oke ya, sudah. Sekarang dokumen ke-22 ini adalah transaksi pembelian dari PT Andara. PT Andara, kita gunakan menu pembelian, faktur pembelian, kemudian kita pilih Andara. Nomor invoice-nya adalah 130 AN. Tanggalnya 26 bulan 12 2021. Oke. Kemudian yang kita beli untuk lemari tipe 1 10 unit, harganya 4.025. Kemudian lemari pajang tipe 2, harganya 16, 5.925. Totalnya adalah 148.555 ya. Baik, kita simpan dan tutup. Dokumen ke-23, voucher kas kecil lagi, pembelian perlengkapan toko. Kita gunakan menu kas bank, pembayaran. Ini kita ganti petty cash. Tanggalnya kita sesuaikan menjadi tanggal
berapa ini, 27 ya, 27 bulan 12 2021, pembelian perlengkapan toko. Di sini kita masukkan akunnya, office supplies ya. Nilainya adalah 1 juta. Oke, kita klik kalkulatornya di sini. Tanggal 27 benar ya, PKK. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Teman-teman bisa cek kembali keseluruhan jurnal, kita perbaharui ya agar muncul laporannya. Kita cek di paling bawah. Oke, sudah muncul ya, sama dengan di soal. Dokumen berikutnya adalah ke-24, bukti kas masuk dari toko lavender. Oke, penerimaan piutang ya. Kita gunakan menu penjualan, penerimaan penjualan, terus kita pilih toko lavender, tanggalnya 28/12/2021. Oke, kemudian 05 BKM. Di sini 274312 ya, sesuai dengan faktur, checklist dulu ya. Kemudian kita klik kalkulatornya. Oke. Pelunasan piutang. Pelunasan piutang tanggal 6 Desember 2021 ya. Jumlahnya sudah sama, 274.312.500 rupiah. Kalau nggak ada lagi, kita tinggal simpan dan tutup. Kemudian dokumen yang ke-25 ini adalah pengisian kas kecil. Di dalam soal ini adalah metodenya menggunakan fluktuasi, teman-teman ya. Silahkan dibaca di soal. Maka kita langsung masuk ke menu buku besar, kemudian kita pilih jurnal umum. Kita hanya perlu pindahkan dari kas bank ke kas kecil 06 BKK tanggal 30/12/2021. Pengisian kas kecil. Debitnya adalah petty cash 3.993.750. Kreditnya kita bisa pilih akun kas bank ya. Simpan dan tutup. Oke, kita cek di jurnalnya apakah sudah ada perubahan. Oke, ini ya, seperti ini pengisian kas kecil. Berikutnya adalah dokumen transaksi yang ke-26, bukti kas keluar kepada PT Andara pelunasan utang dagang tanggal 9 Desember. Kita menu pembelian, pembayaran pembelian, kita pilih PT Andara, ini 07 BKK, tanggalnya 31/12/2021. Kita ganti SIN juga biar sama. Di sini kita pilih untuk tanggal 9 ini ya, 270.666. Kita cek di sini karena nggak ada diskon ya, jumlah sesuai yang ada di soal. Kita bisa tulisin pelunasan utang
tanggal 9 Desember. Oke. Kita simpan dan tutup. Lanjut ke dokumen 27. Oh ya, 27 ini sudah mulai adjustment teman-teman ya. Sudah mulai penyesuaian. Telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember. Ada interest revenue dan juga bank service charge. Nah, cuma di sini soalnya sayangnya kok nggak ada lampirannya ya. Artinya nggak ada lampiran rekening koran dari sana itu kas kita di sana berapa gitu loh. Nggak ada laporan dari sana kas kita berapa di sana, kita gunakan menu buku besar, kemudian kita pilih buku jurnal umum. Di sini kita masukkan dokumennya 02 BKM ya, tanggal 31/12/2021. Di sini kita pilih keterangannya adalah mencatat beban ATM bank dan jasa biru ya, atau bunga ya, bunga riba ya. Pendapatannya 1.401.700 pada interest revenue. Kemudian bank service charge, bank charge-nya 60.700 pada cash in bank. Kita simpan dan baru karena di sini ada lagi berikutnya. Lakukan penyesuaian terhadap saldo perlengkapan. Oke. Tanggalnya 31/12/2021. Penyesuaian perlengkapan. Debitnya adalah beban perlengkapan. Nilainya berapa? Kita cek saja daftar akun di sini teman-teman. Oke, baru dulu biar muncul kalau ada yang muncul. Oke, di sini office-nya adalah 3.743.750. Saldonya 1.300. Tinggal ini kita kurangi ke sini ya. Saya ulang lagi, 3.743.750 dikurangin 1.300. Kita masukkan lagi. Berarti di sini 2.443.750 pada office supplies. Oke ya. Kemudian cadangan kurungan piutang 2% dari saldo piutang. Kita cek daftar lagi. Kita perbar dulu ya, biar tadi kan muncul tuh. Tadi kan berkurang. Cek akun piutangnya 522.15250 dikali 2%. Baik, kita kalikan ya, 2% dikali 522.156 ini. Ini 2% dikali 522 ketemunya 10.443.125. Kemudian di sini allowance-nya 731.500 ya teman-teman. Ini karena dia debit, maka jadi kita tambahkan ke sini. Ditambah 731.500. Oke, 11.174.625. Kita input ke dalam transaksi. Sini ya.
Kita masukkan menunya uncollectible. Berapa tadi? 11.174.625. Kemudian kreditnya allowance ya, kita tap. Nah, kemudian dokumen ini sudah ya, hanya menghitung perlengkapan dan saldo charging hutang. Kalau sudah, kita simpan dan baru. Dokumen ke-28 sudah ya, 29. Ini bagian keuangan untuk melakukan period end, jadi untuk penyesuaian aset tetap ya. Ini saya edit sedikit teman-teman, aslinya mah di sini 350, tapi kalau ikutin itu sesuai pajak dia salah, jadi saya benarkan agar ikut aturan pajak seperti ini ya. Lebih jelas silakan cek di Excel yang saya kasih, karena kalau peralatan itu menurut pajak dia maksimal ada di golongan 2 ya. Bisa golongan 1 untuk peralatan yang biasa. Peralatan yang agak berat bisa masuk golongan 2. Jadi ini golongan 2 seperti ini ketemunya. Caranya sederhana. Ini kita close dulu ya, atau biarin saja. Ini kita perlu dulu. Kita langsung ke aktivitas, kemudian periodik, pilih proses akhir bulan. Oke. Bulannya tadi bulan Desember berarti ya, soalnya bulan Desember. Tahunnya 2021 ya. Oke ya, Desember 21, kita klik ke rupiah, kemudian kita oke. Oke, proses akhir bulan selesai. Tinggal cek di keseluruhan jurnal. Hasilnya seperti apa, kita perbarui dulu. Oke. Kita lihat di paling bawah dan muncul seperti ini ya, sesuai dengan yang ada di soal. Oke ya, jadi sederhana. Dokumen berikutnya adalah dokumen transaksi yang ke 30, lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar November. Kita pilih jurnal baru lagi, nomornya berarti 05, tanggalnya 31/12/2021. Ini gaji karyawan dibayar Januari, yang harus dibayar. Berarti kita masukkan menu beban gaji, wage and salaries expense 31.250. Kemudian kreditnya adalah accrued expense 3.031.250. Kalau sudah, kita simpan dan baru, karena akan ada lagi dokumen yang ke-31, pembagian dividen kepada pemegang saham ya, tanggal 31/12/2021. Pembagian dividen ya. Oke, dividen kita masukkan. Berapa tadi nilainya? Dividennya 37.500. Kemudian dikenakan PPN juga, pajak penghasilan ya.
Dividend payable. Kemudian di sini tax ya, kita hitung taxnya dulu berapa. Income tax payable 10% berarti 3.750.750. Nah, di sini tinggal kita tuliskan. Oke ya. Kemudian sudah itu aja teman-teman, nggak ada tambahan lagi. Tanggal sudah benar, kita simpan dan baru lagi. Kemudian dokumen transaksi yang ke-32, konversi atas fade in ke fade out, artinya ini hanya ngitung ini ya, ngitung berapakah utang kita ke negara kalau ada ya, atau kalau prepaid kalau ada juga. Kita cek dulu di daftar akun ya, kita perbarui dulu. Akun fade in nya ini 54 ya, 54774, kemudian fade out nya 71706. Kita masukkan ke sini yang tadi itu, tanggal 31/12/2021, konversi pajak. In fade out ini hanya menghitung selisihnya aja tujuannya ya, selisihnya. Nah, berarti di sini yang fade out kita jadikan debit. Fade out-nya tadi berapa? Kemudian fade in. Di sini kita pakai prepaid. Misalnya 19 juta ya. Prepaidnya ini, jadi nanti ngurangin ini. Meskipun ini sebenarnya nggak terlalu logis juga, gede banget nih soalnya ya, tapi ya kita hitung soal saja. Oke, kemudian hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungan prepaid income tax kalau ada ya, atau income tax payable. Nah, di sini ngitung PPh-nya kita gunakan tarif 22%. Oke, kita hitung dulu teman-teman, ini agak banyak. Kita cek dulu laporan ya. Oke ya. Laporan, kemudian laba rugi standar. Kita pilih parameternya dari 01/01/2021 sampai 31/12/2021. Oke, kita klik di sini tampilkan. Nah, ini laba ruginya sebesar ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai menghitung, di sini kita cek dulu korelasi fiskal ya. Labanya adalah ini sebelum pajak 1.531 sekian. Kemudian fiskalnya, fiskal positif negatifnya seperti ini. Positifnya ini 9.474.625, dari mana? Dihitung dari sini ya. Uncollectible 17.174 dikurangi dengan penghapusan piutang, ketemulah 9.474. Oke, kemudian sehingga PKP-nya menjadi 1.524.825 ya. Kemudian sebelum kita menghitung pajaknya berapa, kita hitung dulu peredaran brutonya. Peredaran brutonya adalah di sini 8.140 dikurangi dengan return sales return ya. Ketemulah
kemudian ditambah dengan sales income karena pendapatan juga, ketemu 8.114.518.500. Nah, kemudian kita buletin jadi seperti ini, buletin ke bawah. Kemudian yang mendapat fasilitas sesuai dengan peraturan pajak ya, yaitu fasilitas pasal 31 huruf E Undang-Undang PPH ya. Maka di sini yang mendapat fasilitas adalah sebesar 4,8 miliar. Sisanya adalah tinggal 3.314.518. Oke, kemudian kita hitung pajaknya. Nah, jadi kita hitung yang mendapat fasilitas 4,8 miliar dibagi ini tadi ya, per peredaran bruto dikali dengan PKP-nya. Ini tadi dikali dengan tarifnya 22% ya. Terus dikali dengan lagi 50%. Ketemunya adalah 99.218. Kemudian yang tidak mendapat fasilitas berarti sisanya ya yang ini 3.314 dibagi dengan peredaran brutonya ini dikali dengan PKP, kemudian dikali langsung tarif tunggalnya 22%, ketemulah 137.025. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Penghasilan kena pajaknya adalah 236.243.396. Tinggal kita masukkan ke dalam jurnal. Kita masukkan ke tax expense, income tax expense sebesar 236.243.396 ya. Kemudian pada income tax payable 234 ini ya, 236 243.396 236.243.396. Oke ya. Nah, di sini disuruh memperhitungkan dengan prepaid income tax ya, di soalnya nggak ada. Jadi nggak kita perhitungkan ya. Seperti ini teman-teman. Perhitungan PPH dan juga jurnalnya. Baik, ini dan perhitungan apa nih soalnya, dan PPH badan ya. Oke, kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke. Nah, demikian teman-teman, kita cek lagi jurnal keseluruhan. Teman-teman bisa cek keseluruhan jurnal, klik perbaharui. Oke, jadi muncul di akhir seperti ini. Kemudian kita laba ruginya kita perbarui sehingga nanti muncul laba rugi akhirnya seperti ini ya setelah pajak. Terima kasih sudah menyimak. Tinggal dicek lagi lainnya. Silakan, nanti file akan saya lampirkan jawabannya, bisa dicek untuk perbandingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.